Halo semua, perkenalkan nama saya Fairuz Takia. Saya berada di jurusan Manajemen Bisnis Syariah yang mempunyai NIM 2310101176 dan saya berada di kelas MBS 23C. Saya akan mempresentasikan ujian akhir semester 1 tahun 2024 dengan matkul Critical Thinking and Leadership yang berjudul Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir dalam agama Islam. Dia dilahirkan di kota Mekah pada tahun 570 Masehi pada tanggal 12 Rabiul Awal menurut penanggalan Hijriah. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Kelahiran dan keluarga. Nabi Muhammad lahir dari keluarga bangsawan Quraisy di Mekah. Ayahnya Abdullah meninggal sebelum kelahirannya dan ibunya Aminah meninggal ketika beliau masih kecil. Dan Muhammad dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muthalib dan setelah kakeknya meninggal oleh pamannya Abu Thalib. Awal kehidupan, Nabi Muhammad tumbuh sebagai seorang pedagang yang dikenal dengan kejujuran dan kepercayaan. Pada usia 25 tahun, dia diangkut sebagai pengelola bisnis seorang janda kaya bernama Khadijah, yang kemudian menjadi istri pertamanya. Proses mendapatkan wahyu. Pada usia 40, ketika Nabi Muhammad sedang berada di Gua Hiro untuk beribadah, Malaikat Jibril turun dan memberikan wahyu pertama dari Allah. Wahyu ini diawali dengan perkataan, "Iqra, bacalah," dan membentuk ayat-ayat Al-Quran yang pertama. Risalah Kenabian. Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul Allah untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia. Dakwahnya dimulai secara rahasia, tetapi kemudian secara terbuka diumumkan di Mekah. Perlawanan di Mekah. Pemimpin-pemimpin Quraisy dan kaum kafir Mekah memasuki dakwah Islam dan menyiksa para pengikutnya. Meskipun menghadapi kesulitan, Nabi Muhammad terus menyampaikan pesan Islam. Hijrah ke Madinah. Pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, di mana umat Islam membangun masyarakat Islam yang pertama. Tahun ini juga menjadi awal penanggalan Hijriah. Kepemimpinan dan penaklukan Mekah. Nabi Muhammad menjadi pemimpin politik dan spiritual di Madinah. Pada tahun 630 Masehi, beliau memimpin pasukan muslim dalam menaklukkan Mekah tanpa pertumpahan darah. Nabi Muhammad wafat pada tahun 632 Masehi di Madinah pada usia 63 tahun. Wafatnya merupakan akhir dari kenabian. Tetapi, ajaran-ajarannya tetap hidup dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi Muhammad SAW adalah teladan bagi umat Islam dalam segala aspek kehidupan dan ajarannya, tetapi menjadi panduan bagi jutaan umat Islam di seluruh dunia. Muhammad, sudah berhentilah memerah susunya. Insya Allah, sudah cukup untuk persediaan kita hari ini. Beristirahatlah sejenak, makanlah agar kau tetap sehat. Ya Allah, betapa mulia akhlak cucuku ini. Namun, kasih sayang Abdul Muthalib ini tidak berlangsung lama. Pada usia Muhammad 8 tahun, kakeknya Abdul Muthalib yang sangat menyayanginya itu meninggal dunia. Kemudian, pengasuhan atas Muhammad beralih ke pamannya Abu Thalib. Muhammad kecil tahu betul betapa sayangnya pamannya kepadanya. Di mana Muhammad? Ia tengah mengembalakan kambing milik salah seorang penduduk Mekah, suamiku. Sejak kapan dia keluar rumah? Sekitar waktu subuh tadi. Subhanallah, betapa baiknya akhlak keponakanku ini. Ya Allah, maafkan ketidakmampuanku mencukupi kebutuhan keponakanku. Sayangi dan berkahilah dia. Jadikanlah dia orang yang mulia di antara manusia. Pada suatu hari, di usia Muhammad 12 tahun, pamannya Abu Thalib mengajak berdagang ke Syam, ke suatu daerah yang bernama Bushrah. Ketika mereka sedang beristirahat, ada pendeta yang menghampirinya. Wahai saudaraku, selamat datang di Busra. Tampaknya kalian bukan orang sini. Dari manakah kalian berasal? Terima kasih saudaraku, kami datang dari Mekah.
Lalu, siapakah gerangan anak ini? Ini adalah keponakanku. Muhammad namanya. Apakah engkau bertanggung jawab atasnya, Tuan? Ya, Kemana ayahnya? ayahnya sudah meninggal sejak ia masih dalam kandungan. Oh, apakah kini dia yatim piatu? Benar, Aku sungguh beruntung bertemu dengannya. beruntung. Beruntung apa? Sungguh, keponakanmu ini adalah orang yang sangat istimewa. Oh ya? Ya, dia adalah seorang nabi, Hmm? seorang utusan Allah. Bagaimana kau tahu hal itu? Aku tahu karena aku seorang pendeta. Dan berita kedatangan dia sebagai seorang utusan Allah sudah disampaikan di dalam Injil. Bahkan aku pun bisa mengetahuinya dari cincin kenabian yang berada di bagian bawah tulang rawan bahunya yang menyerupai buah apel sebagai tanda kenabiannya. Istriku, Muhammad sudah berusia 25 tahun. Aku pikir sudah saatnya dia untuk menikah. Betul suamiku. Namun, dengan siapakah dia akan kita jodohkan? Kemarin Khadijah mengirimkan utusannya dan menyatakan keinginan Khadijah untuk menjadikan Muhammad sebagai suaminya. Hah? Khadijah? Khadijah yang mulia itu? Betul istriku, Khadijah yang selama ini mempercayakan barang perniagaannya kepada Muhammad. Kenapa dia memilih Muhammad? Ya, Khadijah mengagumi kejujuran dan kebaikan akhlak Muhammad. Menurutmu sendiri bagaimana? Aku pikir Khadijah adalah wanita terbaik bagi Muhammad. Kita akan melamarnya. Saat usia 25 tahun, Muhammad SAW menikah dengan Khadijah yang berusia 40 tahun. Dalam pernikahannya itu, mereka dikaruniai oleh Allah 6 orang anak, yaitu Al-Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummul Kulsum, dan Fatimah. Namun, kedua putranya itu telah meninggal sejak mereka masih kecil. Suatu ketika, terjadilah banjir di kota Mekah. Kabilah-kabilah di kota Mekah pun bergotong royong membangun kembali Ka'bah. Setelah pembangunannya selesai, terjadilah perselisihan antara pemuka kabilah tentang siapakah yang paling pantas untuk meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Abu Talib, apa yang harus kita lakukan? Kita sudah bicarakan hal ini selama 5 hari, namun tidak ada titik temu. Aku khawatir akan terjadi pertumpahan darah. Sudah, begini saja. Kita sepakati bahwa masalah ini kita serahkan kepada takdir terbaik. Lihat pintu masuk Ka'bah itu. Siapapun yang pertama kali akan melewati pintu itu, dan siapapun dia, kita tidak boleh menolaknya. Setuju? Aku juga setuju. Baiklah, aku setuju. Aku juga setuju. Baiklah, kita perhatikan bersama. Tidak lama setelah kesepakatan itu, atas izin Allah, Nabi Muhammad menjadi orang pertama yang memasuki pintu menuju Ka'bah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ternyata Muhammad, dan memang dia adalah orang yang tidak pernah kita temui ada celah. Betul? Betul. Betul, Betul. Nabi Muhammad pun menerima kepercayaan itu. Dengan kebijakannya, Nabi Muhammad meminta sehelai kain, lalu meletakkan Hajar Aswad di atasnya. Nabi Muhammad mempersilahkan untuk seluruh pemuka kabilah untuk memegang ujung-ujungnya dan mengangkatnya secara bersama-sama. Setelah sampai di sudut Ka'bah, giliran Nabi Muhammad yang meletakkan Hajar Aswad di tempat semula. Terhindarlah pepecahan di kota Mekah. Lalu, kita akan membahas prinsip-prinsip kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Prinsip Nabi Muhammad dalam bidang dakwah dan keluarga, yaitu ada keteladanan, ketulusan dan kejujuran, keterbukaan dan inklusivitas, pendidikan dan pembelajaran, ketabahan dan kesabaran,
kepemimpinan sebagai pelayan, dan yang terakhir, keterlibatan aktif. Prinsip dalam bidang bisnis ada sabar dan tekun, kejujuran dan integritas, kolaborasi dan kemitraan, komunikasi dan efektif, keadilan dan keputusan, dan yang terakhir, keterlibatan aktif dan dukungan. Prinsip dalam sosial dan pendidikan. Yang pertama ada keadilan sosial, pendekatan inklusif, solidaritas dan kesaudaraan, keteladanan, motivasi dan inspirasional, dan stimulasi intelektual. Prinsip Nabi Muhammad dalam bidang hukum dan kepemimpinan perang, yaitu ada keadilan dalam penerapan perang, perlindungan hak asasi manusia, penegakan hukum, pendidikan dan pembinaan hukum, dan yang terakhir fleksibilitas dan kemajuan hukum. Lalu, kita akan membahas kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam berbisnis. Yang pertama itu ada sabar dan tekun. Rasulullah SAW menghadapi banyak tantangan dan rintangan selama hidupnya, tetapi ia selalu bersikap sabar dan tekun dalam menghadapinya. Yang kedua ada kejujuran dan integritas. Sesungguhnya, para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti sebagai orang-orang fakir. Kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan berperilaku jujur. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Sahih dilihat dari jalur lain. Yang ketiga ada kolaborasi dan kemitraan. Rasulullah SAW selalu mendorong kolaborasi dan kemitraan aktif dari anggota umatnya. Ia membangun kerjasama yang kuat dan menghargai kontribusi setiap individu. Yang keempat ada komunikasi yang efektif. Rasulullah SAW adalah seorang komunikator yang sangat baik. Ia mampu menyampaikan pesan dengan jelas dan ringkas, mendengarkan dengan seksama, dan mengkomunikasikan tujuan dengan efektif. Yang kelima ada keadilan dan keputusan. Hai orang-orang yang beriman, hendaknya kamu menjadi orang-orang yang selalu menjalankan keadilan, karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ma'idah, Juz 5 ayat 8. Yang terakhir ada keterlibatan aktif dan dukungan. Nabi Muhammad SAW terlibat aktif dalam keputusan dan memberikan dukungan kepada anggota tim. Keterlibatan dan dukungan pemimpin memotivasi dan memperkuat ikatan dalam tim. Relevansi kepemimpinan Rasulullah SAW dalam berbisnis. Kepemimpinan Nabi Muhammad tetap relevan hari ini karena mengedepankan nilai-nilai universal seperti keadilan, empati, dan kejujuran. Keteladanan beliau dalam menangani konflik memberikan keadilan kepada semua, serta mempromosikan persatuan dan toleransi dapat menjadi inspirasi bagi pemimpin modern dalam mengatasi tantangan kompleks dan membangun masyarakat yang berkeadilan.